Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Letare hari ini adalah yang tertulis di Efesus 2 ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kamu dahulu sudah mati. Demikianlah Paulus katakan di ayat pertama pada nats khotbah hari ini. Mati dalam pengertian apa yang dimaksudkan Paulus? Apakah mati dalam pengertian tidak bernapas lagi atau meninggal dunia? Wafat, mangkat, dipermuliakan Allah atau kembali ke rahmatullah? Dari penjelasan pada ayat-ayat selanjutnya kita dapat memastikan bahwa mati yang dimaksudkan Paulus di sini bukanlah mati secara jasmani, tidak bernyawa lagi alias meninggal dunia. Alasannya apa? Ya, karena orang-orang yang disebutkan Paulus sudah mati itu secara badani atau jasmani masih hidup, masih bernafas, masih beraktivitas, masih merayakan ulang tahun, masih jalan-jalan kemana-mana, bahkan mungkin masih beranak cucu. Jadi apa dong maksud kematian di sini? Saudara, sayang Paulus tidak mendefinisikan kematian itu sendiri. Yang Paulus katakan adalah bahwa penyebab kematian itu ada 3. Antara lain 1, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kemudian karena mengikuti jalan dunia ini. Yang ketiga,
karena mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dari keterangan inilah kita dapat mengambil kesimpulan atau pemahaman bahwa yang dimaksudkan Paulus dengan mati di sini adalah ketika manusia atau seseorang itu tidak lagi berjalan di jalan Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan, bahkan ketika manusia itu hidup bergelimang dengan dosa, dia sudah dinyatakan mati. Saudara-saudara yang terkasih, coba sebentar kita kembali ke awal-awal penciptaan manusia. Saat Tuhan Allah memberi perintah dan larangan kepada manusia pertama itu Adam dan Hawa. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Boleh kita baca di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Pertanyaan kita adalah, apakah Adam dan Hawa seketika itu mati? Dalam arti mati jasmani? Enggaklah. Mereka masih hidup secara jasmani, bahkan masih memiliki keturunan. Buktinya Kain dan Habil masih dilahirkan. Coba kita baca nanti Kejadian 4. Tetapi dengan pelanggaran itu, Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan tidak mengizinkan mereka tinggal dan menikmati hidup di sana. Dalam Kejadian 3 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Itu artinya hubungan Adam Hawa dengan Tuhan Allah sudah terputus. Putus hubungan mereka. Dan hubungan yang terputus inilah yang sering disebutkan banyak orang sebagai mati rohani. Jadi ketika hubungan kita dengan Tuhan Allah sudah terganggu dan putus, saat itulah kita sudah dinyatakan mati, walaupun secara jasmani atau badani kita masih hidup. Karena itu saudara-saudara, periksa kembali hubunganmu dengan penciptamu. Saudara, apakah semua orang bisa mengalami jenis kematian ini? Pasti semua bisa mengalami. Paulus sendiri mengakui bahwa dia pun dahulu ada di antara mereka yang mengalami kematian itu. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Itu yang dikatakan Paulus pada ayat yang ketiga. Manusia, saudara-saudara, sama semua sifatnya. Gampang tergoda, gampang terombang-ambing, gampang dipengaruhi, gampang terseret arus dunia ini. Selalu ada kecenderungan manusia melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan Allah. Bahkan manusia itu, kata yang punya cerita, sering disebut lebih bodoh dari seekor keledai. Maaf. Keledai saja tidak mau jatuh pada jurang yang sama. Kalau manusia, bukan hanya 1-2 kali saja, bahkan sering berkali-kali. Apakah dia tidak tahu kalau itu jurang? Sangat tahu, sangat mengerti, sangat paham. Tetapi itulah manusia, tidak pernah kapok. Tapi syukurlah kita mempunyai Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah, dan Tuhan yang maha pengasih. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati
oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan, kita dihidupkan. Artinya dengan usahanya sendiri atau dengan pekerjaannya sendiri, sesungguhnya manusia tidak dapat hidup kembali. Ia tidak dapat selamat. Manusia itu dihidupkan. Ia diselamatkan. Tidak ada manusia yang hidup sendiri karena usaha dan pekerjaannya sendiri. Karena itu saudara-saudara, tidak ada alasan bagi manusia untuk memegahkan dirinya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong. Sombong amat. Kau dan aku bisa hidup karena ada Tuhan yang menghidupkan. Itulah sebabnya Paulus bersaksi dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara yang terkasih, lebih lanjut Paulus mengatakan dalam nats kita hari ini bahwa kita adalah buatan Allah. Kita adalah made in God. Kita bukan buatan Indonesia, apalagi buatan Cina atau produk Eropa. Kita bukan pula KW-KWan. Ingat itu. Kita ini ori. Kita ini buatan Allah. Sekali lagi buatan Allah. Made in God. Catat itu. Karena itu kita mahal. Istimewa. Luar biasa kita ini. Tapi jangan-jangan masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari keberadaannya seperti ini. Sehingga mungkin dengan tidak menyadarinya, sering dia menceburkan dirinya, bahkan menjual dirinya, bahkan tidak menghargai dirinya. Tetapi kalau sudah tahu kalau dia buatan Tuhan, dia ciptaan Tuhan yang sesungguhnya, mungkin dia akan merawat, bahkan menjaga dirinya supaya jangan mengalami kematian yang kita sebut tadi, kematian rohani itu. Dan perlu pula kita catat, bukan tanpa tujuan Tuhan mencipta kita. Kita ada bukan karena kebetulan atau tanpa sengaja. Saudara, kita sudah direncanakan Tuhan. Kita ini sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa. Untuk apa? Dikatakan di situ, di dalam nats yang menjadi khotbah hari ini, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan, merancang sedemikian rupa siapa kita dan bagaimana kita, tujuan hidup kita jelas di tangan Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah yang kita syukuri hari ini. Dan ini pula lah alasan kita berletare, bersuka cita. Pertama, tadinya kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sekarang kita hidup, dihidupkan oleh Tuhan yang kaya akan rahmat itu. Kedua, kita ini buatan Allah dan dirancang sedemikian oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik dan mulia. Semoga kita betul-betul merasakan dan mengalami kehidupan yang demikian, tidak lagi mengalami kematian. Dan itulah karunia yang terbesar di dalam hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah buatan Tuhan, made in God. Tuhan mencipta, Tuhan membuat kami untuk tujuan yang baik, melakukan perkara-perkara yang baik, pekerjaan yang baik. Inilah karunia yang terbesar yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami melakukan hal-hal yang baik. Biarlah firman ini bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.